Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, para penyintas ambeien yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih sakit? Apakah masih senut-senut bagi yang sudah operasi? Apakah masih nyeri-nyeri? Bagaimana? Bisa BAB dengan lancar apa belum? Semoga semua yang terkendala berbagai kesulitan setelah operasi atau sebelum operasi segera nyaman ya. Oke, sudah lama juga saya ini tidak bikin konten ya karena memang nggak tahu ya apa kekurangan ide apa bagaimana ini. Tapi meski demikian saya sering komunikasi dengan yang bertanya-tanya di kolom komentar di YouTube ya. Dari beberapa itu ada yang pengen saya sampaikan, yaitu yang belum berani operasi. Ada beberapa itu sampai inbox ya. Belum berani operasi dan masih menyiapkan mental. Lalu dia tanya, operasi gimana Pak? Nggak bahaya ta? Ya tak jawab, bahaya ta? Masa nggak bahaya ta? Ya memang macam-macam ya, ada yang takut, ada yang berani, ada yang ragu-ragu. Silahkan semuanya dipercayai dirinya sendiri. Saya tidak berhak memaksakan kepercayaan bahwa operasi itu bisa menyembuhkan kepada orang yang masih belum percaya. Jadi ketika ada yang bertanya seperti itu, saya mengatakan silahkan konsultasi ke dokter supaya lebih yakin, karena dokter itu meskipun barangkali dokternya tidak mengalami sakit ambien tapi punya ilmunya. Kalau saya itu kan tidak punya ilmunya tapi pernah mengalami operasi. Itu ibaratnya, saya ibaratkan begini. Sekarang di zaman Google itu kalau pengen tahu Jakarta itu bisa searching di video, di Google. Oh, di sebelahnya Monas ini ada ini. Oh, ada tamannya. Di Google bisa dicek, itu seperti nyata. Nah, secara teoritis sudah dipegang semua. Oh, jadi di Monas itu sebelahnya sini ada ini, ada ini, ada ini. Nanti kalau jalan ke sana sekian meter ada ini. Itu bisa dilakukan tanpa harus ke sana. Jadi teoritisnya seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang tidak melakukan itu tapi ke sana langsung. Nah, oh Monas itu begini loh, pas saya ke sana ini, pas ini ada ini, pas ini. Nah, mana kira-kira itu yang lebih tepat? Ya menurut saya semuanya tepat. Yang satu berdasarkan teori, yang satunya berdasarkan fakta. Nah, jadi seperti itu ya. Maka bagus bagi teman-teman yang masih ragu untuk bertanya kepada yang sudah melakukan operasi dan juga konsultasi kepada dokter yang berkali-kali barangkali melakukan operasi. Nah, jadi beliau itu meskipun tidak operasi tapi kan yang ditangani orang-orang operasi, dianalisa, oh si A ini begini sembuhnya sekian hari, sekian bulan, oh si B ini begini, terus itu ilmu dipelajari terus dan dia fakta melakukan operasi. Nah, dia sudah meresepkan berbagai obat. Jadi justru secara keilmuan dokter jauh lebih mengerti daripada mungkin yang mengalami sendiri. Tapi yang mengalami ini juga patut menjadi pertimbangan. Dulu apa? Kalau pas begini apa obatnya? Kalau dulu pas begini makannya gimana? Seperti itu ya. Karena buktinya meskipun dokter mengatakan tidak ada pantangan makan bagi orang yang operasi ambeien, tapi kenyataannya banyak yang takut makan ini itu. Itu kenyataannya. Meskipun dokter ditanya, nggak ada pantangannya, makan aja semuanya. Tapi kalian yang sudah operasi mesti mikir, duh nanti katanya si ini makan ini sembelit, ini bikin BAB keras dan sulit keluar. Itu terjadi. Jadi saudara-saudara yang masih ragu untuk operasi, kami tidak memaksakan, kami hanya memberikan pengalaman kami dengan teman-teman yang sudah melakukan operasi. Memang sembuhnya itu tidak bisa langsung sembuh sebulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang sampai setengah tahun, ada yang sampai 7 bulan. Itu yang terjadi beberapa pengalaman teman-teman ya. Jadi jangan berpikir operasi terus seminggu 2 minggu sembuh. Wah, ini ajaib itu. Lama ya, agak lama. Ini saya pengen katakan agak lama. Tetapi di antara waktu itu bukan kalian terus tidak bisa ngapa-ngapain, enggak, bisa.
Ya, 3 minggu itu banyak yang sudah bisa aktivitas, tapi masih terasa nyeri-nyerinya. Kadang-kadang sulit BAB itu biasa, nggak usah dianggap itu sebuah momok ya. Karena itu baru sebulan, belum sampai sebulan. Termasuk yang sudah 2 bulan. Dan rata-rata kebanyakan ibu-ibu itu berdasarkan pengalaman yang nanya-nanya di kolom komentar atau di inbox Facebook itu agak lebih lama. Meskipun ada mas-mas yang juga Mas Joko, sekali lagi Mas Joko itu 3 bulan lebih bahkan sampai di operasi lagi. Tapi keyakinan saya itu nanti setelah itu sembuh. Jadi seperti itu ya saudara-saudara. Jadi monggo dipilih sendiri apakah memutuskan operasi atau berobat herbal ya. Berobat herbal saya tidak punya pengalaman. Jadi bagaimananya ini yang belum valid kalau saya cerita. Tapi yang jelas ya mungkin ada yang efeknya ya kalau kita minum herbal atau obat herbal atau apalah ya. Bagaimana gitu ya kira-kira. Dan kemudian ada yang banyak juga dari komen-komen itu yang masih berdarah ya. Ada yang sampai 2 bulan, ada 3 bulan sampai 5 bulan masih berdarah. Ini bagaimana? Saya tanya darahnya netes apa nempel apa mengucur. Ya cuma sedikit ya, pokoknya merah gitu. Nah, coba itu diolesi betadine coba ya, dimasukin pakai jari atau sambil minum albumin ya. Minum albumin itu beli di apotik pil kapsul ikan gabus. Atau juga apa namanya, makan yang berprotein. Siapa tahu nanti mengeringkan luka. Itu banyak ya, banyak yang berdarah seperti itu. Tapi berdarahnya nggak selalu ngucur. Kalau selalu mengucur, itu mungkin perlu diperiksakan lagi, mungkin belum kering atau lukanya tidak kering. Tapi selagi itu masih kuat dan Anda masih tidak terlalu terganggu, itu sebenarnya ya tidak perlu terlalu panik, tapi tetap diobati. Yang penting diimbangi makan, minum, penambah darah yang cukup. Jadi jangan takut makan ya, banyak itu yang takut makan ini itu. Makannya bubur tok sampai kurus. Sampai kurus ya. Kalau yang mak-mak kurus tambah nggak apa-apa, nggak usah diet ya, nggak usah diet. Nah, dan ambeien ini adalah metode diet yang paling ampuh sedunia mungkin ya. Setelah operasi nggak mau makan apa, udah otomatis drop berat badannya, banyak seperti itu. Tapi setelah agak sembuh itu naik lagi, seger lagi, gemuk lagi. Jadi seperti itu. Kalau yang berat badannya turun nggak usah panik, biasa saja. Oke, itu tadi yang masih berdarah, coba dilakukan itu ya, minum pengering luka ya. Pengering luka itu apa? Itu kalau ke apotik, insya Allah itu petugas atau pelayan apotik itu tahu. Misalnya, Mbak, saya ini kok operasi ini kok masih netes berdarah, kira-kira pengering lukanya apa, itu nanti dikasih pilihan ya. Ada super tetra, ada ini begitu. Kemudian juga bisa dipakai betadine. Nggak apa-apa ya diolesi betadine, yo nggak apa-apa, karena kita setelah dipotong yang operasi konvensional itu disemprot diolesi dengan betadine itu supaya lukanya cepat kering. Itu nggak apa-apa. Kemudian benjolan ini juga masih setia ada di beberapa orang yang setelah operasi, setelah beberapa bulan muncul benjolan. Nah, benjolan itu untuk mengetahui atau menganalisanya butuh waktu beberapa lama, apakah ini kambuh apa enggak. Tapi yang jelas setelah operasi itu rata-rata itu ada benjolannya. Ya, itu nanti kempes. Kalau punya saya kempes sudah ada tinggal daging sedikit gitu, lembek gitu, kecil gitu, nggak apa-apa. Kalau ada yang merentil-merentil di kanan kiri lubang anus, gimana itu? Ya menurut saya asalkan tidak sakit dan tidak mengganggu BAB-nya, tidak berdarah, sudah tidak bisa dibuat duduk biasa, ya nggak apa-apa, itu bonus. Bonus daging aja. Ya, kalau pengen dibersihkan mungkin bisa dioperasi laser atau gimana gitu ya. Tanya ke dokter yang lebih ini. Tapi kalau tidak terganggu ya biarin aja, kenang-kenangan ya, efek dari atau kenang-kenangan dari operasi ambeien itu. Begitu ya saudara-saudara. Jadi menghadapi penyakit ini tidak usah panik berlebihan. Memang katanya ibu-ibu yang pernah melahirkan normal,
sakit ambeien ini lebih sakit daripada melahirkan. Tapi kalau dibiarkan saja ya, kalau masih kuat ya nggak apa-apa dibiarkan, benjolannya dibiarkan, ambeien dibiarkan, nggak apa-apa. Kalau percaya dengan pengobatan herbal sepenuhnya ya nggak apa-apa. Kalau operasi ya nggak apa-apa, tapi konsekuensinya juga harus siap, mentalnya harus siap, nggak usah panik, harus ini. Dan apa ya, banyak juga yang gara-gara nonton video ini berani operasi, gara-gara nonton video ini tidak stres. Ya memang tujuan saya itu, saya meyakini operasi ambeien itu operasi yang apa ya, bukan operasi yang besar. Penyakit ambeien itu insya Allah bukan penyakit yang sangat besar, bukan. Jadi penyakit biasa yang letaknya di tempat yang sangat sensitif, yang setiap saat itu kontraksi ataupun saraf-sarafnya itu sering sering inilah ya, aktif gitu ya, sehingga memang penyembuhannya lebih lama. Dan bagi para bos atau yang mempunyai karyawan ataupun UMKM atau pokoknya yang punya karyawan, kalau ada yang sakit ambeien, itu saran saya diberi libur itu minimal 1 bulan. Anggap aja liburnya orang melahirkan itu loh, cuti melahirkan. Kalau hanya dikasih libur 2 minggu, 3 minggu tidak cukup Pak Bos ya, Pak pimpinan-pimpinan perusahaan atau apalah lembaga-lembaga yang melihat video saya ini, coba kalau ada karyawannya operasi ambeien minimal diberi libur itu 1 bulan. Kalau masih belum bisa diskon lagi ditambah. Maksimal itu seperti orang melahirkan, cuti melahirkan itu kan 3 bulan. Ambeien itu waduh, kata yang pernah melahirkan itu lebih sakit, jadi bisa dipertimbangkan ya. Kasihan kalau sudah sakit ambeien terus kemudian operasi, dikeluarkan dari perusahaannya, nggak punya kerjaan, waduh tambah pusing itu ya, tambah pusing. Jadi seperti itu saudara-saudara, selamat menempuh perjuangan perjuangan sembuh dari ambeien. Saya doakan segera sembuh dan makin semangat, tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Oke ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.